Pemirsa, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani persidangan pada Selasa 22 November mendatang. 9 orang saksi mulai dari Biro Jasa CCTV hingga ajudan pribadi Ferdy Sambo akan bersaksi dalam persidangan. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo CS akan dilaksanakan pada Senin hingga Jumat 25 November 2022. Berdasarkan jadwal sidang dari Humas PN Jakarta Selatan, sidang masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa yang akan menjalani persidangan pada hari Senin yakni terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan digelar pada 22 November. Adapun pada Kamis 24 November yang akan menjalani persidangan adalah terdakwa Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Sedangkan pada Jumat terdakwa Arif Rahman Arifin akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Pada sidang yang akan digelar pada 22 November dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, 9 orang saksi akan dihadirkan. Mereka adalah Customer Service Layanan Luar Negeri BNI KC Cibinong, Anita Amali, provider PT Telekomunikasi Bimantara Jaya Putro, legal console pada provider XL, Aksiata, Victor Kemang, dan selain itu ada juga dari Biro Jasa CCTV Afung, Raditya Adiasa, pekerja lepas Biro Paminal, Ahmad Sahrul Ramadan, sopir ambulans, hingga Novianto Rifai yang merupakan staf pribadi Ferdy Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Sidang itu ditunda dengan alasan evaluasi hingga mendukung kondusivitas perhelatan G20 di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS kembali digelar besok setelah rehat 1 pekan. Apa strategi baru yang disiapkan guna melawan Sambo CS? Sudah bergabung bersama kami Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Selain itu ada Abdul Rohman, kuasa hukum Baradae, dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Saya ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, pastinya Anda sudah mendengar dan mereview apa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang hampir serupa, banyak tidak tahunya, bahkan beberapa kali berubah. Apa strategi yang akan Anda terapkan di persidangan nanti? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Ya, perlu diketahui oleh publik bahwa advokat itu memiliki tugas dan tanggung jawab tuh di luar dan di dalam persidangan. Nah, dalam hal penuntutan ataupun dalam hal mendampingi terdakwa itu adalah tugas advokat dari advokat yang mendampingi terdakwa. Kami ini advokat selaku pendamping keluarga korban. Jadi kami tidak ikut bersidang, Mbak Anissa. Nah, namun kami bagaimana kami menyiasati ataupun bagaimana strategi kami ke depan terhadap saksi-saksi yang inkonsisten, yang tidak berkata jujur, yang cenderung berbohong, dan bahkan majelis hakim melalui ketua majelis hakim Bapak Wahyu sangat meyakini bahwa ada setidaknya 2 orang saksi yang sangat keras dugaan keras kesaksian itu bohong, yaitu adalah dengan mencoba nanti untuk melaporkan mereka. Kita sudah menyisipkan peserta sidang, setiap sidang ada lebih dari 2 orang. Lalu kita juga sudah punya bukti rekaman dari teman-teman pers. Lalu menurut kami ini sudah cukup untuk bukti permulaan untuk melaporkan mereka. Demikian, Mbak Anissa. 2 saksi yang menurut Anda memang diduga kuat berbohong? Ada saksi Susi mana dia sering mencabut keterangan ketika sudah ketangkap tangan seperti pada saat dia mengatakan di dalam BAP bahwa anak dari klien kita itu membopong secara paksa Putri Chandrawati di tanggal 4, ternyata tidak. Lalu Susi mengatakan bahwa Richard Eliezer ketika Joshua sedang membopong Putri mengatakan jangan gitu loh abang, taunya tidak. Lalu Susi mengatakan bahwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan biasa menggunakan rumah Duren 3 untuk isoman, ternyata di Jalan Bangka. Lalu katanya Ferdy Sambo sering tinggal bersama Putri di Jalan Saguling, ternyata tidak, hanya seminggu sekali. Itu juga kalau lagi mood.
Lalu yang bersangkutan mengatakan bahwa anak terakhir ya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak biologis, faktanya bukan. Nah, ini semua adalah kecenderungan dari apa yang disebut dengan keterangan ataupun kesaksian bohong, Mbak Anissa. Sehingga Satu lagi ini siapa bisa Pak selain Susi Pak? Kodir. Kodir, oke baik. Saya ke Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, untuk sebagai kuasa hukum Baradae, apa strategi baru dalam menghadapi tadi ada dugaan kuat, ada 2 saksi-saksi yang berbohong dan jawaban sudah yang tersetting dan mereka yang merasa di bawah tekanan saat memberikan kesaksian? Ya baik, terima kasih. Pada prinsipnya kalau dari kita tim penasihat hukum Richard, untuk keterangan persidangan besok itu kan ada keterangan 10 saksi ya. 10 saksi ini hampir mayoritas itu penyidik. Ada 9 dari penyidik Polres Jakarta Selatan dan 1 orang dari Propam. Dan kita juga minta kepada saksi-saksi besok yang akan diperiksa ini untuk berkata sejujur-jujurnya, karena ini kepentingan klien kami gitu kan di persidangan. Karena kita khawatir keterangan yang mereka akan sampaikan pada saat persidangan besok ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti keterangan pada sidang sebelumnya, seperti keterangan Susi dan Kodir gitu kan. Karena mereka ini kan masih berstatus sebagai berdinas di kepolisian ya. Dan kita juga meminta kepada saksi besok itu, mereka ini kan sudah sebagian ini ada beberapa orang yang memang sudah disidang dalam disiplin dan kode etik ya. Dan mungkin juga mereka itu akan menyampaikan yang sejujurnya lah terkait soal TKP di Duren 3 itu ada mereka orang-orang yang pertama kali datang dan ada beberapa juga orang-orang yang mengamankan barang bukti kan kayak gitu. Jadi untuk strategi saya pikir dari kita strateginya ya mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Baik, Gitu, jadi Mbak. apa yang akan Anda gali di persidangan pekan depan, berarti terkait dengan mereka-mereka yang tersangkut obstruction of justice ya? Iya, karena kan mereka yang besok akan menjadi sidang ini kan sebagian ini kan sudah di sidang kode etik ya. Iya. Dan ada yang dan kita juga berharap untuk salah satu kombes AS ini krusial banget ya terkait soal barang bukti yang memang bukan dari tugas dan kewenangannya kombes tersebut. Kenapa? Karena pada saat tim identifikasi penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP, ternyata seharusnya itu kan menjadi kewenangan dari penyidik. Boleh disebut namanya, Pak Abdul? Siapa? Boleh disebut namanya? Oh, kalau yang dari Propam itu Kombes Susanto Haris. Itu adalah yang akan diperiksa besok, dan itu mereka itu adalah orang yang menerima barang bukti dari Polres Jakarta Selatan yang bukan kewenangan dari olah tim identifikasi. Baik, saya selanjutnya ke Pak Suparji. Boleh saya tanya, Mbak Anissa? Kenapa? Boleh saya tanya ke Boleh, Oman? silakan Pak Martin. Rekan Oman, Siap. saya mau tanya, apakah di dalam BAP ya Kombes AS ini yang sudah diamankan ini, apakah dia yang melarang adik almarhum untuk melihat untuk yang terakhir kalinya almarhum Brigadir Joshua ketika di Rumah Sakit Keramat Jati? Iya, kalau berdasarkan BAP-nya Richard dan beberapa BAP yang lain seperti itu, rekan. Oke, terima kasih rekan. Akhirnya kami mengetahui siapa nama orangnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji, menurut Anda kalau misalnya dilihat dari persidangan yang telah berlangsung selama sebulan, banyak saksi yang terkesan ragu-ragu dalam menjawab, terlihat dalam tekanan maupun terlihat sudah disetting secara jawabannya. Dan itu juga akan kemungkinan terjadi di persidangan pekan ini. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, pertama kan kita apresiasi dari jaksa penuntut umum ya yang telah melakukan evaluasi. Evaluasi itu meliputi 3 hal kan, teknis persidangan, teknik pengamanan, dan teknik publikasi. Berdasarkan evaluasi tadi, diharapkan persidangan ke depan itu lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Ya. Antara lain apa? Bahwa bagaimana keterangan para saksi tadi itu adalah yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan mudah membuat terang benderang perkara. Jangan sampai ya yang terungkap di dalam persidangan itu masih keterangan palsu
atau fakta atau yang data yang tidak sebenarnya. Ini saya kira juga menjadi tugas penting dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kebenaran di dalam persidangan. Demikian pula bagi majelis hakim diharapkan juga bisa mengelola persidangan ini lebih efektif, efisien, dan produktif. Karena publik ada satu asumsi, ada satu kecenderungan sudah jenuh ya melihat persidangan yang muter-muter, persidangan yang bolak-balik, dan lain sebagainya. Baik. Ini adalah psikologi publik. Diharapkan ini bisa kemudian diatasi dengan lebih baik di persidangan berikutnya. Pak Suparji, Pak Martin, Pak Suparji, Ya. Pak Martin, Pak Abdul, jangan kemana-mana, kita akan bergabung lagi usai jeda berikut, tetap bersama kami di Newsroom Weekend.